Semua orang juga tahu, pada tahun 2014, Indonesia terpecah belah karena adanya dua kandidat presiden, yaitu salah satunya memilih Prabowo Subianto dan yang kedua memilih Joko Widodo sebagai presiden untuk periode tahun 2014 sampai dengan 2019. Tetapi apa yang terjadi? 5 tahun di pemerintahan Jokowi, Indonesia dibayang-bayangi perpecahan karena pendukung Prabowo Subianto kontra dengan kebijakan Jokowi. Dan selama itu juga Prabowo menjadi oposisi Jokowi. Tapi apa yang terjadi di tahun 2019? Jokowi terpilih menjadi presiden untuk kedua periode dan Jokowi mampu meredam pendukung Prabowo sehingga Prabowo dijadikannya menteri, sehingga Jokowi bisa meredamnya. Sama halnya yang dilakukan Jokowi pada waktu berpidato di sidang PBB ke-75. Jokowi juga menyinggung Laut Cina Selatan yang berpotensi terjadinya konflik antara Amerika dan Cina. Dan Jokowi pun menyebut bahwa tidak ada keuntungan jika negara melakukan peperangan dan tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran negara. Bahkan pidato Jokowi pun diapresiasi sehingga menjadi timeline di halaman depan UN News dan ditampilkan di halaman depan pada situs PBB. Akankah Jokowi disebut sebagai bapak perdamaian dunia? Mengingat Jokowi juga menyinggung kita harus menghormati batas suatu wilayah, dan juga Jokowi menyinggung tentang Palestina yang selama ini terjadi konflik. Maka Jokowi mengajak untuk negara-negara dunia untuk bergabung dalam menangani pandemi saat ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pidato Jokowi di PBB membuat Cina dan Amerika sadar. Dalam pidato Jokowi di PBB menyebutkan bahwa tidak ada keuntungan jika sebuah negara melakukan peperangan, dan tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Diketahui Amerika Serikat dan Cina kembali terlibat dalam manuver militer di Laut Cina Selatan, yakni di sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Situasi tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan militer di kedua negara ketika upaya kolektif global sangat penting untuk memerangi pandemi ini. Pemerintah Indonesia pun menyatakan keprihatinan atas situasi tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Indonesia menggarisbawahi pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, termasuk untuk memastikan kebebasan navigasi dan penerbangan, dan mendesak semua pihak untuk menghormati hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB 1982, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers secara daring dari Jakarta Rabu 6 Mei 2020. Diketahui dalam insiden tersebut, armada Angkatan Laut Cina mengorganisasi latihan misi pengawasan melalui rantai kepulauan Spratly yang disengketakan. Misi tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelatihan di laut jauh untuk kapal tempur dan perlindungan terhadap pembajakan untuk kapal dagang Cina, kata laporan harian berbahasa Inggris South China Morning Post yang berbasis di Hong Kong. Pekan lalu, kapal perusak peluru kendali AS USS Barry juga melakukan operasi di dekat pulau-pulau yang disengketakan antara Cina, yakni Kepulauan Sisa, dan Vietnam yang menyebut mereka sebagai Kepulauan Hoang-sa. Sebelumnya pada April, buah kapal penangkap ikan Vietnam tenggelam di perairan yang disengketakan di Kepulauan Paracel. Kapal tersebut ditabrak kapal penjaga pantai Cina. Kemudian Cina juga mengerahkan Haiyang DC-8, kapal survei geologisnya di dekat zona ekonomis eksklusif Vietnam. Pada 18 April, Cina menyatakan bahwa mereka telah memperluas dan menetapkan kendali administratif atas Pulau Paracel dan Kepulauan Spratly yang disengketakan. Merespons situasi ini, Indonesia menyerukan semua pihak yang terlibat untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat mencederai rasa saling percaya, mengingat negosiasi kode perilaku Laut Cina Selatan sedang ditunda karena wabah pandemi ini.